Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raja Dahroni, host kajian duha KNRP Kepulauan Riau ya. Hari ini kita membahas amalan-amalan terbaik selama bulan Ramadan bersama Ustadz Fajar Presna Utama ya. Mana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ya. Nah, sebelumnya kami segenap seluruh tim KNRP Kepulauan Riau mengucapkan turut berduka cita ya atas wafatnya Wali Kota Tanjung Pinang almarhum Haji Sahrul SPD. Semoga Allah menempatkan tempat terbaik ya ke surga Firdausnya ya. Alhamdulillah Allah telah lebih dulu ya sayang pada beliau dan Allah kembalikan beliau ke kampung akhirat. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan tempat terbaik. Mari kita sama-sama berdoa warganet dimanapun berada. Nah, baik Bapak Ibu jamaah Facebook dan Instagram atau warganet dimanapun berada, sebelum kita mulai seperti biasa ya, langkah baiknya sangat gampang mendapatkan pahala ya di bulan suci Ramadan ini. Kami berharap warganet yang kebetulan nonton ya siaran live streaming ini untuk menge-share ya sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan bonus pahala ya, karena bonus pahala dan bonus kebaikan yang lainnya ya. Mudah-mudahan kita berharap sekali like, share dan komentar positif, dan kami juga membuka kesempatan bagi jamaah Facebook dan Instagram sekalian untuk bertanya ya. Nanti silakan bertanya saja di form atau di kolom komentar baik Instagram KNRP Kepulauan Riau dan Facebook KNRP Kepulauan Riau. Nah, mana Ustadz ya, kita mulai Ustadz ya. Oke. Baik ya, sebagai pengantar kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang terbaik dari 11 bulan yang ada gitu ya. Tentu kemarin sudah kita bahas, kita berharap bulan ini juga sebagai bulan latihan dan 11 bulan ke depan kita menjadi lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya gitu ya, karena ini adalah bulan proyek latihan kita semua. Nah, tentu ada banyak amal-amal ya yang perlu dilakukan. Nah, pagi ini kita akan mengupas ya bagaimana amal-amal terbaik itu, dan mungkin nanti terakhir Ustadz Fajar akan menyampaikan bagaimana tips-tipsnya supaya kita bisa kuat dan bertahan ya, karena istiqomah itu berat ya. Baik, tafadhol Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah afdala man qama wa sham, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita semuanya melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, masuk ke dalam bulan penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan kepada kita untuk berpuasa terbaik dan membangunkan malam-malam kita dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami turut berduka cita atas meninggalnya bapak kita, ayahanda kita Haji Syahrul, Wali Kota Tanjung Pinang. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan beliau termasuk orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan kita ketahui bersama dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Bulan yang penuh berkah. Kemarin
dahulu orang-orang menganggap, mempunyai persepsi, punya pemikiran bahwa keberkahan Ramadan adalah keberkahan duniawi. Sehingga banyak orang-orang penjual mengatakan dengan berkah Ramadan alhamdulillah keuntungan melimpah. Dengan berkah Ramadan alhamdulillah omset jadi naik. Dengan berkah Ramadan banyak uang yang ia dapatkan. Jadi keberkahan seseorang ketika bulan Ramadan masih banyak yang menganggapnya adalah keberkahan dunia semata saja. Hari ini di tengah wabah penyakit corona, kita semuanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mencari keberkahan Ramadan yang betul-betul berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah yang bukan hanya semata berupa rezeki, berupa uang saja, berupa materi saja. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambal mengatakan, al-barakatu kullu ma yazidukum ta'ah. Berkah itu pada hakikatnya adalah segala sesuatu kondisi di mana kondisi itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kenikmatan, dalam ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan itu menjadikan kita dekat dengan Allah, maka disitulah berkah. Namun ketika Allah memberikan rasa sakit, tapi dengan rasa sakit itu kita semakin dekat kepada Allah, disitulah berkah. Di dalam waktu yang luang kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Uang yang banyak, harta yang melimpah, kita makin dekat, disitulah namanya berkah. Tapi ketika kita diberi rasa lapar, kemudian kemiskinan, tapi justru kemiskinan itu malah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah keberkahan. Maka pada bulan puasa Ramadan ini berbeda dengan Ramadan yang lainnya. Ramadan yang telah kita lalui penuh keberkahan, tapi keberkahan itu hanya bernilai dunia saja. Hari ini kita dituntut untuk mencari keberkahan yang betul-betul mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimbar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat yang ketika itu hadir bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza?" Kenapa wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan amin? Kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Jibril datang kepadaku dan mengatakan bahwa arghamallahu rajula anfa rajulin, bahwa celakalah seseorang adraka Ramadan, masuk ke dalam bulan suci Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan, falam yughfarlah, tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian di hadis yang lain dikatakan bahwa di bulan suci Ramadan, ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak, bulan penuh dengan kemuliaan. Kataballahu alaikumus siyam, Allah mewajibkan kepada kalian semuanya puasa, di mana pintu-pintu surga dibukakan dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu ketika bulan suci Ramadan, dan di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama mengatakan bahwa ketika pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa potensi kita mendapatkan surga, mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan ini sangat banyak. Kanan kiri kita berpotensi untuk mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup, artinya potensi untuk melakukan kejahatan pada bulan Ramadan ini sangat minim sekali. Dan setan-setan dibelenggu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja amalan-amalan istimewa yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di bulan suci Ramadan ini? Amalan yang pertama, pada hakikatnya kita semua telah mengetahui amalan-amalan ini. Tapi adanya kajian ini hanya untuk mengingatkan kita semuanya, merefresh kembali keimanan kita,
Semoga dengan kajian ini kita makin bertambah giat, makin semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amalan pertama yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan dan merupakan kewajiban bagi kita semuanya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Karena memang puasa ini adalah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada umat-umat terdahulu pun telah diwajibkan yang namanya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah natijah hasil dari seseorang yang sudah melaksanakan puasa dalam satu bulan penuhnya di bulan suci Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Hasilnya agar kita semuanya, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada satu pertanyaan, apakah dia lolos, apakah dia lulus puasanya di bulan suci Ramadan, maka nanti kita lihat hasilnya. Apakah dia menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah di luar bulan suci Ramadan? Takwa artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun takutnya kita kepada Allah Sang Khalik berbeda dengan takutnya kita kepada makhluk. Ketika seseorang mempunyai rasa takut kepada makhluk, maka dia akan menghindarinya. Tapi ketika seseorang memiliki rasa takut kepada Sang Khalik, justru ia malah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Disinilah peluang bagi kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, didoakan oleh Allah, didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah, orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, celaka. Karena di dalamnya memang Allah sediakan banyak amalan-amalan yang membuat dosa-dosa kita berguguran. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan dua perkara ini penuh dengan keimanan, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mengharapkan pahala dari Allah. Dia berpuasa hanya mengikuti rutinitas sekitarnya. Dia berpuasa karena orang tuanya berpuasa. Dia berpuasa karena anaknya berpuasa, keluarganya berpuasa. Akhirnya dia pun ikut berpuasa. Kam min shaimin lam yanal min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya, kecuali rasa dahaga dan lapar saja. Maka orang yang berpuasa betul-betul dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan puasa ini adalah ibadah satu-satunya yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Salat bisa dinilai dari gerakannya, bisa dinilai dari bacaannya, bisa dinilai dari kesungguhan orang itu dalam melaksanakan salat. Namun ketika seseorang berpuasa, tidak ada orang lain yang mengetahuinya, bahkan istrinya yang selalu bersama dia tidak mengetahui apakah puasanya itu dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah umat manusia ini untuk dirinya, kecuali puasa, bahwa puasa ini sesungguhnya hanya untuk diriku, kata Allah, dan sayalah yang memberikan pahalanya. Jumlah bilangan salat ada. Orang yang salat jamaah mendapatkan pahala 27. Orang yang salat sendiri mendapatkan pahala 1. Namun ketika seseorang berpuasa, pahalanya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah qiyamul lail, menghidupkan malam-malamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Aisyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam. Di pertengahan malam Rasulullah keluar
menuju masjid, kemudian solat berjamaah, solat dan diikuti oleh para sahabatnya. Di hari pertama, hari kedua diikuti juga oleh para sahabatnya. Di hari ketiga Rasulullah diikuti juga oleh para sahabatnya. Namun di hari keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi solat berjamaah bersama para sahabatnya. Ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mau berjamaah lagi dengan kami untuk menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan ini?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku takutkan bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah ini kepada kalian semuanya dan kalian semuanya tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban ini." Artinya apa? Sebetulnya ibadah salat tarawih ini banyak di antara kita yang mempertanyakan dengan kondisi saat ini, yaitu saat wabah corona ini. Banyak di antara kita yang protes penuh dengan semangat mau sholat berjamaah di masjid. Perlu kita ketahui bersama-sama wahai pemirsa bahwa ibadah kepada Allah bukan hanya dengan semangat, tapi dengan ilmu. Banyak orang di antara kita yang semangatnya luar biasa tapi tidak mengetahui ilmunya. Dia tidak mau meninggalkan sholat tarawehnya berjamaah, dia tidak mau meninggalkannya. Dia mau bersikukuh untuk sholat taraweh berjamaah. Dalam kondisi yang seperti sekarang ini, rumah lebih baik buat kita semuanya untuk beribadah. Maka lihat redaksinya, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kalau siangnya dia berpuasa penuh dengan keimanan mengharapkan pahala, tapi dia masih belum juga puas untuk mendapatkan ampunan dari Allah, ada malam harinya, silakan hidupkan malam-malammu dengan salat malammu. Nanti ketika zaman Umar bin Khattab barulah salat tarawih ini dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab berjamaah kembali bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah amalan yang kedua yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di bulan suci Ramadan. Adapun selanjutnya amalan yang biasa Rasulullah lakukan di bulan suci Ramadan adalah sedekah. Melakukan sedekah, memperbanyak sedekah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Ibnu Abbas, ajwadun nas, orang yang paling bagus, orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan yang lebih dermawan lagi. Rasulullah orang yang paling dermawan, orang yang paling bagus. Tapi lebih bagus lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan suci Ramadan. Apa bagusnya? Salah satu contohnya di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu rajulun. Ada seseorang mendatangi Rasulullah kemudian di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya kambing, domba. Dan domba itu jumlahnya sangat banyak di satu lembah. Silakan ambil domba di lembah ini. Maka orang itu balik kepada kaumnya, memberitahu kepada kaumnya bahwa Rasulullah, wahai kaumku, masuklah kalian kepada Islam, bahwa sesungguhnya Muhammad adalah orang yang terbaik, orang yang paling dermawan. Maka disinilah kita mengetahui bahwa bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita semuanya yang mempunyai harta kita, yang mempunyai banyak harta, yang mempunyai harta yang lebih, silakan berikan kepada fakir miskin kita. Ataupun kalau seandainya kita tidak mempunyai harta lebih, tapi ada sedikit harta kita untuk kita makan untuk keluarga kita, dan hanya sedikit saja, boleh kita berbagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqit tamar." Bertakwalah kalian, takutlah kepada api neraka walaupun dengan sebongkah, walaupun dengan secuil buah kurma. Jadi kalau kita memang memiliki hanya kurma saja, kita bagi kurma itu, berikan kepada orang yang membutuhkan. Kita lihat zaman sekarang, kita lihat sekarang ini, Masya Allah, kita sekarang lagi dilanda satu musibah, satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara tetangga kita yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencahariannya, yang biasanya berjualan, jualannya tidak lagi seperti biasa, yang biasanya kerja-kerja di pabrik-pabrik kena PHK, yang biasanya kerja-kerja di tempat-tempat umum sekarang
Mereka hanya berdiam diri di rumah, tidak mendapatkan penghasilan sedikit pun. Stop untuk men-share, untuk membagikan makanan-makanan kita hanya berupa foto saja. Tapi cobalah kita untuk membagikan makanan-makanan yang kita miliki. Lihat dapur-dapur tetangga kita apakah masih menyala, apakah asapnya itu masih ada di tetangga-tetangga kita. Kalau tidak ada, kita sisihkan beberapa uang kita untuk mereka, atau makanan yang kita miliki kita berikan kepada mereka. Kemudian amalan yang selanjutnya yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan pada bulan suci Ramadan adalah tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, diturunkan pada bulan suci Ramadan ini adalah Al-Quran, maka kita perbanyak lagi. Rasulullah pun memperbanyak mendengarkan Al-Quran dari Jibril. Jibril membacakan kepada Al-Quran, membacakan kepada Rasulullah Al-Quran, dan Rasulullah hanya menyimaknya. Dan kita perbanyak bacaan Al-Quran kita. Semoga kita semuanya keluar dari bulan suci Ramadan ini membawa pahala dan membawa ampunan dari Allah dan membawa pahala bacaan Quran kita. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat yang memberikan syafaat kepada kita adalah bacaan Quran kita. Kemudian selanjutnya yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan pada bulan suci Ramadan ini adalah berdoa, berzikir banyak-banyak, mengingat Allah banyak-banyak. Doa di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala susunannya di dalam surat Al-Baqarah berbicara mengenai bulan Ramadan, tapi ada di pertengahan susunan pembicaraan tentang bulan suci Ramadan itu ada berbicara mengenai doa. Kenapa seperti itu? Karena memang doanya orang puasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau seandainya ada hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, inni qarib. Biasanya Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan-pertanyaan umat Rasulullah ketika mereka bertanya kepada Rasulullah dimulai dengan kalimat qul, katakan. Artinya apa? Selalu ada perantara. Perantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil mahid qul fihi adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang perjudian dan tentang khamar. Qul, katakan bahwa Rasulullah adalah media perantara untuk mengatakan hukum-hukum itu. Tapi ketika ada seseorang hamba bertanya kepada Rasulullah tentang di mana posisinya Allah, di manakah Allah, inni qarib, Allah langsung menjawabnya seakan-akan tidak ada perantara antaranya dengan hambanya, bahwa aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab setiap doa hamba-hambaku. Namun permasalahannya kadang ada doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena doanya yang bermasalah, tapi karena kitanya yang bermasalah. Boleh jadi di dalam darah daging kita, di dalam tubuh kita terdapat harta yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu kisah seseorang yang banyak melakukan perjalanan, menengadah tangannya ke langit, tapi doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mat'amuhu haram, karena makanannya haram. Wa syurbuhu haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia makan dengan makanan-makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Lalu bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya hamba-hamba yang sudah terbiasa dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan bahwa keharaman sesuatu itu bukan hanya haram secara zatnya saja. Ada haram secara zatnya seperti daging babi, daging anjing, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara zatnya, memang zatnya. Tapi ada juga haram li hukmihi, karena hukumnya. Dia memakan makanan yang dihalalkan oleh Allah, tapi cara memperolehnya dari
sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa kita di bulan suci Ramadan ini. Mari kita sama-sama memperbanyak doa agar wabah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang berupa ujian ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi yang dapat menghilangkan satu wabah penyakit mara bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna hadzal maradu jundum min junudik. Allah, sesungguhnya sakit ini, penyakit corona ini merupakan tentara dari tentara-tentaramu, wahai Allah. Tusibu man tasya wa tasrifu amman tasya. Mengenai kepada orang-orang yang engkau kehendaki dan engkau hindarkan kepada orang-orang yang engkau kehendaki. Semoga kita semuanya ini dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah penyakit ini dan sehat walafiat sampai akhir bulan suci Ramadan, dapat mengerjakan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi bersih lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah Facebook dimanapun berada dan Instagram dimanapun berada, ya, baik yang ada di Tanjung Pinang maupun di daerah lainnya, bahkan di Indonesia. Kemarin ada dari Selayar yang masuk, ya, Sulawesi, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, ya, ikut nimbrung juga, ya. Jadi ya insya Allah ini tidak hanya di Tanjung Pinang tapi bisa menasional bahkan menginternasional, ya, daerah dari Singapura, Malaysia, tetangga kita terdekat juga menyaksikan. Nah, baik Bapak Ibu, rekan-rekan generasi milenial dimanapun berada, ya, silakan kalau memang ada pertanyaan tentang amalan-amalan terbaik di bulan suci Ramadan, ya, silakan bertanya di komentar, ya, baik di Instagram maupun Facebook KNRP Kepulauan Riau. Nah, tapi sembari menunggu jamaah Facebook dan Instagram bertanya, ya, bagaimana nih apanya tadi ada beberapa amalan, baca Quran, ya, tarawih, ya. Kadang-kadang ada satu fenomena di masyarakat ini, 10 hari pertama nih semangat gitu kan, sementara amalan terbaik itu ya harus dieksekusi sampai sebulan penuh sehingga nanti menghasilkan untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, mungkin Ustadz dari pengalaman pribadi atau mungkin dari pengalaman ulama-ulama yang mungkin Ustadz kenal atau ustadz-ustadz yang Ustadz kenal, bagaimana kira-kira Ustadz bisa pertama bisa mengeksekusi amalan-amalan terbaik tadi, yang menghindari rasa malas. Yang kedua, bagaimana supaya ini kita istiqomah nih sampai hari terakhir gitu, ya. Kita ya ada hikmahnya kalau wabah corona ini, karena ibu-ibu udah nggak mau musing lagi bikin kue dan lain sebagainya, ya. Tetangga saya, hari ini kita nggak usah bikin kue deh, seadanya aja gitu kan, karena memang wabah ini ya diprediksikan ya paling cepat mungkin Ramadan akan berakhir, bahkan Idul Fitri juga kita ada kondisi seperti ini gitu, ya. Tapi kita berdoa tentu lebih cepat lagi gitu, ya, wabah corona ini segera berakhir, ya. Nah, gimana tuh tips supaya bisa melaksanakan amalan-amalan terbaik dan bertahan gitu, bisa bertahan tarawih, bertahan baca Quran dan lain sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya agar kita semuanya bisa bertahan sampai akhir bulan suci Ramadan, mengerjakan amalan-amalan terbaik pada bulan suci Ramadan ini? Penyakitnya kita adalah kita memforsir tenaga kita di awal-awal, kemudian pertengahan kita sudah mulai loyo. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa paling baik amalan adalah sedikit tapi terus, continue. Tidak perlu di awal kita porsir kemudian di akhirnya malah jelek yang kita dapatkan. Maka kita dapatkan ada namanya husnul khatimah, terbaik di akhirnya. Oleh karenanya di bulan suci Ramadan ini Allah berikan pahala terbaiknya adalah di akhir bulan suci Ramadan. 10 malam bulan suci Ramadan adalah malam-malam terbaik. Dan karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Orang Yahudi dahulu ada yang umurnya 81 tahun. Dia mengerjakan amalan-amalannya, ibadah kepada Allah dari dia balik sampai meninggal dunia.
Ada seorang mukmin yang merasa iri akan amalan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1 bulan yang sama. Orang yang mendapatkan itu, mendapatkan malam Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan dia beribadah terus-menerus selama 82 tahun itu. Dan kapan itu terjadi? Pada akhir bulan terakhir. 10 malam terakhir di bulan Ramadan akan Allah berikan hadiah yang istimewa. Dan hadiah istimewa itu adalah malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kalau seandainya dari awal kita sudah malas-malasan, atau dia masuk ke dalam bulan suci Ramadan dengan semangat, kemudian 5 hari, 7 hari dia sudah mulai lemas lagi. Bagaimana mungkin kita mendapatkan bulan suci Ramadan kalau kita hanya rajinnya di akhirnya saja? Maka perlu adanya istiqomah. Paksakan diri kita. Dengan memaksakan diri kita itu, ya namanya ibadah, perlu dipaksakan. Kalau sudah dipaksakan menjadi biasa, kalau sudah menjadi biasa menjadi nikmat, insyaallah. Baik ya, ini ada pertanyaan ya, dari Ustadz Riza Hafiz nih. Beliau salam nih buat dia mengamanahkan kepada saya, salam buat Ustadz Fajar Trisna ya. Nah, pertanyaan dari beliau, mana yang lebih afdol, banyak baca Quran atau baca sedikit atau segedarnya namun ditambah membaca tafsirnya? Gimana Ustadz? Mana yang lebih afdol Ustadz? As-sa'il a'lamu minal mas'ul. Yang bertanya tidak jauh, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Mana yang lebih baik, membaca Al-Quran banyak tapi tidak mengetahui tafsirnya, atau membaca Al-Quran sedikit tapi dia tahu tafsirnya? Yang lebih baik adalah membaca Al-Quran banyak dan dia tahu tafsirnya. Itu yang lebih baik. Banyak membaca Al-Quran dan dia memahaminya. Bagaimana cara memahami tafsirnya? Gampang, zaman sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi tafsir. Silakan buka Al-Quran, kemudian dia juga membaca terjemahannya, merenungi terjemahannya. Ya kalau memang sudah tidak ada waktu lagi, sedikit pun tidak apa-apa asal mengetahui tafsirnya. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih baik antara membaca Al-Quran sedikit tapi dia tahu tafsirnya, dan membaca Al-Quran banyak tapi dia tidak tahu tafsirnya, lebih baik adalah membaca Al-Quran banyak, dia tahu tafsirnya. Baik jamaah Facebook dan Instagram atau warganet dimanapun berada ya, berhubung waktu kita juga relatif terbatas ya, insya Allah ada beberapa program KNRP Kepulauan Riau hingga 20 hari hingga 13 hari ke depan tetap melakukan kajian duha ya. Setiap Sabtu Ahad ada kajian duha for kids ya bersama Ka'am ya, berkisah ya, atau dongeng anak muslim ya. Insyaallah ada banyak kisah-kisah sirah nabawiyah yang disampaikan untuk ayahanda, ananda sekalian di rumah ya. Jadi setiap Sabtu Ahad, dan insyaallah kegiatan kajian duha ini rutin kita lakukan ya, selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian warganet dimanapun berada, generasi milenial dimanapun berada, rajin meng-share, like dan melakukan komentar-komentar positif. Nah itu yang paling penting ya, dan bertanya ya, silakan kita membuka ruang pertanyaan. Bapak Ibu boleh bertanya ya. Nah kami juga membuka sebelum diakhiri ada beberapa pengumuman. Insyaallah besok kita akan melakukan yasinan online ya, seluruh warganet di Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau, atau mungkin ya warganet ya, untuk almarhum Ayah Sahrul ya. Mudah-mudahan ya pukul 9 waktu Indonesia Barat juga, mudah-mudahan seluruh warganet bisa berpartisipasi dan mengajak seluruh warga Tanjung Pinang, karena berdasarkan hadis Rasulullah ya, ada 3 amal yang terputus ya Ustaz. Fajar bisa meluruskan kalau keliru ya. Nah, ya. Kecuali ada 3 hal ya setelah manusia itu meninggal. Yang pertama adalah amal jariah, yang kedua doa anak soleh ya, yang ketiga apa ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah kita ketahui almarhum Ayah Sahrul punya 2 ya,
Ya dia punya amal jariah karena sebagai seorang pemimpin pasti amal jariahnya banyak, produk-produk perdanya yang dikeluarkan, banyak kebijakan-kebijakannya baik untuk kita semua. Yang kedua bicara tentang ilmu yang bermanfaat, beliau adalah almarhum adalah seorang guru ya. Dan yang ketiga nih doa ya untuk anak-anak yang soleh ya, doa dari anak-anak yang soleh. Nah karena kita memanggil almarhum sebagai ayah ya, kita sebagai anak-anaknya, ini adalah momentum bagi kita di bulan suci Ramadan untuk berdoa. Dan kita berharap warganet besok pukul 9 bisa bersama-sama di rumah saja ya, di rumah saja, tetap di rumah saja, yasinan online dan doa ya untuk Ayah Sahrul dan supaya Tanjung Pinang bebas dari COVID-19 dan Allah mengakhiri ya, karena kita meyakini wabah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah terakhir, KNRP Kepulauan Riau juga membuka peluang ya bagi Bapak Ibu untuk berdonasi ya. Alhamdulillah kita ada beberapa 4 program Ramadan, proyek penyaluran selama bulan suci Ramadan yang akan disampaikan 10 hari terakhir Ramadan atau 10 hari menjelang Idul Fitri. Yang pertama adalah paket iftar jama'i ya, berbuka puasa saudara-saudara muslim kita di Palestina ya, dimulai dari Rp100.000 dan ada paket bingkisan lebaran, paket donasi anak yatim dan lain sebagainya. Dan kami juga bekerja sama dengan Yayasan Kemilau Melayu dan kami ya, dan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus untuk membuka juga open donasi iftar jama'i untuk warga Tanjung Pinang Kepulauan Riau pada umumnya, dimulai dari paket donasi berbuka 20.000 ya, masker 10.000 dan paket sembako ya. Tadi amalan terbaik adalah sedekah. Ini adalah momentum kita dan kita tidak ada momentum lain selain bulan Ramadan ini ya, kita maksimalkan karena pahala berlipat ganda ya, pahala luar biasa ya Allah catat ini ya, dengan syarat ya kita ikhlas ya, dan Allah insya Allah akan menerimanya. Dan jangan sia-siakan momentum terbaik ini, karena amalan terbaik tadi yang disebutkan Ustadz Fajar adalah bersedekah. Insya Allah sedekah di kondisi sulit ini amalnya lebih ini ya, karena kita diuji juga dengan keimanan ya. Apakah ya kalau kita beramal di tengah kondisi senang, lapang kan itu mungkin bisa jadi ya. Tapi kalau di kondisi sulit seperti ini, ujian keimanan yang luar biasa ya. Saya dan Ustaz mungkin dalam kondisi kesulitan juga meluangkan waktu untuk melakukan kajian seperti ini, padahal banyak hal yang mungkin harus kita lakukan di rumah. Ini ujian keimanan yang luar biasa, dan insyaallah kita semua jadi pemenang di akhir Ramadan nanti. Baik, itu saja jamaah Facebook dan Instagram saya KNRP Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama, Salimah, Kompak, ya, FSLDK, kami, Yayasan Kemilau Melayu, ya, Rumah Markas Quran yang dibina Ustadz Riza, Mitra Dai Indonesia yang dibina Ustadz Eko, dan lembaga-lembaga lainnya. Ada Nora Medika juga yang sudah membagikan hadiah ya, masker untuk tim yang kita bagikan ke masyarakat. Nanti ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, tim ucapkan pada Ustadz Fajar Tresna. Mudah-mudahan pagi ini berkah, dan mudah-mudahan Allah mencatat amal kita selama bulan suci Ramadan, utamanya hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita hingga akhir bulan Ramadan nanti, dan usia kita yang panjang ini diberikan keberkahan ya. Afwan minkum. Saya Raja Dahroni, host yang kebetulan Sekretaris Umum KNRP Kepulauan Riau, mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan dan kesalahan, karena kami ya sadari kesalahan itu datangnya dari kami dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Afwan minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu Palestina lawan Corona.